Semoga Allah Jalla Dzikruhu memberkahi majelis kita ini yang merupakan majelis ilmu. Saya sangat bergembira karena Allah dan di jalan Allah berada di pesantren An-Najiyah, sebuah pesantren yang berada di kota Bandung yang menegakkan tauhidullah, menyeru kepada manusia agar mentauhidkan Allah, menjauhi segala perkara-perkara yang syirik dan berjalan di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti perjalanan salafun as-salihin dari para sahabat dan tabi'in semampu yang dapat dikerjakan dan dilakukan oleh kawan-kawan kita, saudara-saudara kita di pesantren ini bersama para asatidahnya yang saya kenal betul. Karena itu saya sangat berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Para hadirin sekalian, ikhwan maupun akhwat, azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semuanya. Pertama, udzakirukum wa iyaya bisyukri. Saya ingatkan diri saya dan para hadirin sekalian untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, dan secara khusus adalah nikmat di mana kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk thalabul ilmi. Dan ilmu adalah sesuatu yang paling dibutuhkan oleh seorang hamba Allah lebih daripada kebutuhannya terhadap makan dan minum. Hadirin azani Allah wa iyyakum ajmain. Kami pun dari Pondok Pesantren An-Najiyah mengucapkan banyak terima kasih kepada guru kami Al-Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad yang alhamdulillah pada kesempatan ini beliau memberikan waktu luang kepada kita sehingga mengadakan acara di pesantren An-Najiyah ini selama 3 hari, mulai dari hari Jumat, Sabtu dan sekarang. Di mana hari Jumat dan Sabtu beliau mengadakan atau menyampaikan materi khusus yang disampaikan untuk para duat. Dan Masya Allah acaranya berjalan dengan lancar, memberikan manfaat yang sangat banyak sekali. Bahkan kita dapatkan, kami di sini dan para duat ketika mengambil istifadah dari beliau Al-Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad, begitu nampak sekali kebodohan kami. Oleh karena itu maka banyak usulan dari para duat ini agar betul-betul acara ini bisa berlangsung terus menerus, ya, bukan hanya sekarang saja tapi di kemudian hari. Dan kita juga alhamdulillah sudah
mengadakan kesepakatan dengan Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz pun insya Allah akan menyampaikan acara tersebut, yaitu selain acara umum seperti ini, kita akan adakan acara untuk para duat insya Allah ta'ala. Demikian pula kami ucapkan banyak terima kasih kepada para muhsinin, kepada para donatur yang telah memberikan sebagian hartanya untuk berlangsungnya acara ini. Tentu itu merupakan peran yang sangat penting dalam berdakwah. Hadirin azani Allah wa iyyakum ajmain, Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Al-Furusiyah, demikian pula disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam ungkapan yang lainnya. Beliau mengatakan al-furusiyatu furusiyatan, furusiyatul ilmi wal bayan, wa furusiyatus sahmi was sinan, wa ma'ada dzalika imma an yakuna mu'inan lahuma wa imma an yakuna ib'an ala nau'il insan. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan kesatria itu hanya ada dua. Yang pertama furusiyatul ilmi wal bayan, yaitu para kesatria yang memiliki ilmu sehingga bisa atau mampu menjelaskannya kepada umat, yakni para ulama. Yang kedua furusiyatu as-sahmi was sinan, itu para kesatria yang berjuang di medan perang. Hanya ada dua kesatria di dunia ini, kesatria ilmu yaitu para ulama, yang kedua adalah kesatria senjata yang berjuang di medan perang. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi melanjutkan perkataannya, wa ma'ada dzalika, adapun selain kedua golongan ini, imma an yakuna mu'inan lahuma, bisa jadi dia adalah orang yang membantu keduanya, yaitu membantu para ulama dan membantu para mujahid di medan perang. Lalu kata beliau, imma an yakuna mu'inan lahuma au ib'an ala nau'il insan, atau dia hanya sebagai beban bagi manusia secara keseluruhan. Jadi Imam Ibnu Qayyim menjelaskan manusia itu hanya ada tiga kelompok. Pertama para ulama, yang kedua para pejuang di medan perang, yang ketiga adalah orang yang membantu para ulama atau membantu para pejuang di medan perang. Jadi apapun golongannya, bagaimanapun kedudukannya, selain yang tiga ini, kata Imam Ibnu Qayyim, aib'an ala nau'il insan, keberadaannya hanya menjadi beban bagi manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu kami mengajak ikhwan maupun akhwat azani Allah wa iyyakum ajmain, hayo kita berperan di medan dakwah ini. Hayo kita berperan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Kalau kita punya ilmu, sampaikan ilmu itu. Kalau memang kita memiliki kekuatan fisik dan punya peluang untuk jihad fisabilillah, lakukan. Kalau tidak bisa, bantu keduanya. Ima bantu para ulama, ima bantu para pejuang di medan perang. Kita punya harta, hayo bantu dengan harta. Kita punya tenaga, hayo bantu dengan tenaga. Kita punya pikiran, hayo bantu dengan ide-ide. Bukan hanya duduk, ya, bukan hanya ikut kajian, tapi harus berperan. Sebagaimana tadi dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi, bagaimanapun keadaan orang tersebut, jika tidak termasuk tiga kelompok ini, adalah aib'an ala nau'il insan, keberadaannya hanya menjadi benalu bagi seluruh manusia, apapun dia dan bagaimanapun dia. Hadirin azani Allah wa iyyakum ajmain, wabil khusus di kota Bandung ini butuh sekali dakwah yang gencar, dakwah ahlus sunnah wal jamaah yang gencar. Dakwah ini bukan hanya kewajiban para ustadz, dakwah ini bukan hanya kewajiban para duat, tapi seluruh manusia pada dasarnya adalah memiliki kewajiban berdakwah sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi dakwah secara umum adalah kewajiban kita seluruh kaum muslimin, bukan hanya kewajiban orang-orang yang ada di pesantren saja. Hadirin azani Allah wa iyyakum ajmain, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa mengetuk hati para ikhwan maupun akhwat agar kita sama-sama berjuang, agar kita sama-sama
berdakwah dengan makna yang umum tadi sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Hadirin azani Allah wa iyyakum ajmain. Kami pun dari Pondok Pesantren An-Najiyah, alhamdulillah pada tahun ini insyaallah akan membuka kesempatan untuk santri putra insyaallah taala yang akan dibuka insyaallah di daerah sekitar 10 menit dari tempat ini. Oleh karena itu kami pun mengucapkan banyak terima kasih kepada para donatur, kepada ikhwan maupun akhwat yang telah mendukung program pendidikan yang ada di bawah Yayasan An-Najiyah ini. Hadirin azani Allah wa iyyakum ajmain. Kami ingatkan pula kepada antum sekalian agar bisa memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya dan menjaga adab atau etika seorang thalibul ilmi di dalam menuntut ilmu. Dan selanjutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita berharap agar majlis ini merupakan majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.